Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga apa yang kalian impikan serta cita-citakan semoga segera terwujud. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau mampir lagi, nonton lagi videoku. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Sering-sering kegiatanku lagi ya teman-teman. Tadi pagi tuh pas suami sapu rumah, karena hari ini aku mau kedatangan teman-temanku lagi ya. Biasa untuk sepekan sekali itu kita ada acara makan siang bareng. Dan tadi setelah Pak suami sapu cuci piring, terus beliau berangkat kerja, lanjut aku mau beresin rumah. Tapi sebelumnya aku mau beresin kabinet atas ini dulu ya. Ini aku sekalian turunin minyaknya karena stok minyak goreng di bawah itu udah habis. Oh ya teman-teman, kalian kan pernah lihat kalau yang nonton videoku sebelumnya ya, aku beli minyak goreng ini kan 3 pouch ya, 3 pouch yang isi 2 liter. Ini tinggal satu ini teman-teman, padahal perkiraan aku tuh bisa buat stok sampai Desember ya, tapi ternyata nggak bisa karena kemarin waktu bikin bumbu dasar itu menghabiskan satu pouch sendiri ya, alias 2 liter. Dan ini aku lanjutkan untuk beres-beres kabinet atas. Barang-barang yang kurang terpakai aku taruh di rak paling atas, sedangkan barang-barang yang lebih sering dipakai atau sering dipakai aku taruh di bagian bawah biar gampang ngambilnya, biar aku tuh nggak sering-sering naik kursi gini ya teman-teman. Apalagi aku belum punya kursi khusus untuk naik, jadi lebih seringnya tuh aku pakai kursi makan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Sehatkah? Semoga sehat ya teman-teman. Dan sedang apa nih kalian saat nonton videoku? Boleh ya kalian sharing-sharing di kolom komentar. Dan untuk krisan kalian boleh ya aku nantikan banget, tapi tolong dengan bahasa yang baik karena aku nih agak baperan. Jadi kalau kalian bahasanya agak sedikit nyelekit itu aduh nyesek teman-teman, beneran deh. Jadi tolong ya perhatikan tulisan bahasa kalian, coba dipikirkan lagi bagaimana kalau kalian sendiri yang mendapatkan kata-kata seperti itu, enak atau enggak. Tapi alhamdulillah sebagian besar ya, sebagian besar teman-teman yang sering nonton videoku mempunyai bahasa dan tutur kata yang baik. Jadi aku sangat-sangat menghargai kalian semua. Dan lanjut lagi ke video teman-teman. Ini aku kembalikan kursi yang sudah aku pakai karena udah selesai ya, jadi biar ini ya dapurnya itu lega lagi teman-teman. Lanjut setelah itu aku mau masak, karena untuk makan siang ini aku tuh kebagian masak terus ya teman-teman. Aku seneng aja sih kalau teman-temanku tuh main, aku masak buat mereka. Tapi ini aku mau refill minyak goreng dulu karena beneran udah habis total yang di bawah ini. Aku refill ya teman-teman. Aku mau beli minyak goreng lagi secara online, tapi kok harganya lagi naik. Kemarin waktu terakhir beli ini kan harganya cuma sekitar 58.000 atau 59.000 ya teman-teman. Tapi sekarang udah di atas 60.000 semua. Jadi aku masih berharap turun gitu teman-teman. Harganya lumayan ya. Beda 2-3 ribu itu sangat-sangat berarti buat ibu rumah tangga ya. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya kalau suaraku untuk kali ini kedengeran serak banget. Walaupun dubbing-dubbing sebelumnya juga pasti ada serak-seraknya ya, tapi untuk kali ini kayaknya seraknya agak parah gitu ya teman-teman. Aku biasanya kalau serak kayak gini itu biasanya karena kecapean ya. Jadi kemarin itu aku bangun dari jam 2 lewat sedikit gitu teman-teman. Aku tuh langsung bikin dimsum untuk jualannya Soliha, karena di sekolah Soliha itu lagi ada market day, jadi mau nggak mau aku harus bikin jualannya ya teman-teman. Dan aku untuk jualan Soliha itu bikin dimsum, dan alhamdulillah dimsumnya itu laris manis, dan juga bolu karamelnya itu laris manis, terus pastelnya juga laris manis. Jadi aku kemarin itu untuk Soliha jualan itu bikin dimsum, bolu karamel, sedangkan untuk pastelnya itu aku pesan ya teman-teman karena udah nggak sanggup lagi. Dan ini lanjut lagi ke video teman-teman. Aku mau beresin rak piring ini piring-piring yang sudah bersih semuanya ya teman-teman, dan raknya udah kepenuhan. Ini apa sih namanya, kontainer-kontainer untuk food prep ini aku simpen ya teman-teman. Aku keluarin, nanti aku mau simpan di
kitchen cabinet atas. Ini kepenuhan banget teman-teman, kasihan deh. Takut penirisku ini rusak teman-teman, soalnya ini kan batasnya sampai 50 kilo ya, jadi aku harus hati-hati biar nggak numpuk barang di sini. Sedangkan Pak suami kalau naruh apa-apa ya langsung di sini aja sih, jadi akunya yang harus lebih ini ya, gercep gitu loh, ngembaliin barang-barangnya ke tempatnya. Dan ini aku taruh di sini ya teman-teman untuk kontainer-kontainer food prep. Dan ini juga botol bekas bumbu dasar ya teman-teman, tinggal satu ini yang utuh, yang lainnya udah pada pecah ya, udah pada retak. Dan lanjut, ini aku goreng telur dadar ya teman-teman. Tadi setelah goreng terong, lanjut aku goreng telur dadar. Jadi untuk makan siang bareng teman-temanku hari ini, aku rencananya cuman bikin balado terong sama telur dadar aja. Sedangkan untuk yang lain nanti temanku yang bawa ya. Jadi katanya ada yang mau bawa buah, terus ada yang bawa minum. Jadi gitu teman-teman, kalau kita ngumpul itu kita saling bagi-bagi ya, mau bikin apa, mau bawa apa. Tapi aku lebih seringnya kebagian masaknya ya. Jadi nasi terus lauk pauk itu biasanya dari aku. Tapi aku senang sih teman-teman. Ya anggap aja me time bareng ya. Me time tipis-tipis di rumah saat Pak suami, anak-anak nggak ada, kita tetap bisa me time dengan teman-teman tanpa harus keluar rumah ya. Aku tuh males kalau keluar rumah beneran deh. Kalau keluar rumah tuh aku paling males. Tapi kalau ada teman datang aku senang. Tapi kalau untuk main aku males. Curang nggak sih kayak gitu? Dan ini alhamdulillah telur dadarnya udah matang ya teman-teman. Untuk telur dadar ini aku tambahin itu teman-teman, tepung beras. Pengen aku tuh jadi telur dadar crispy gitu ya, tapi ternyata nggak bisa juga. Harusnya kalau telur dadar crispy kayak gini nanti dipotong-potong terus dikasih ke celupan lagi, digoreng lagi gitu teman-teman. Aku kayaknya pernah bikin dia ada di videoku yang udah lama, kayaknya udah setahun lebih gitu. Jadi sih cuman crispy-nya memang nggak se-crispy keripik ya. Dan ini untuk sambal balado terongnya itu kan kemarin aku bikin sambal banyak ya teman-teman, sengaja aku bikin sambal banyak. Ini sambal yang ada di video kemarin teman-teman, di video hari Rabu. Jadi kalau kalian nonton videoku hari Rabu, ini sambungannya. Jadi aku bikin video hari Rabu terus aku lanjut untuk sekalian bikin video untuk hari Jumat ini, makanya nyambung teman-teman ya, beda sehari lah ya pas bikinnya. Dan sambalnya itu masih ada, aku pakai aja buat balado terongnya, jadi aku nggak bikin sambal lagi untuk balado terongnya. Dan ini alhamdulillah udah matang semua ya teman-teman masakannya. Ini untuk makan bareng teman-temanku aja, nanti kalau untuk Pak suami sama anak-anak aku sore masak lagi ya teman-teman. Jadi ya gitu deh, dapurku itu ya sering ngebul. Aku senang aja teman-teman, senang apa ya, aktivitas di dapur, terus otak-atik resep itu aku senang. Jadi aku kalau untuk resep nggak ini ya, nggak kaku ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku sapu teras ya teman-teman sebelum teman-temanku datang. Dan inilah menu untuk makan siang aku bareng teman-temanku, terong balado sama telur dadar. Dan ini alhamdulillah teman-temanku udah pada datang ya teman-teman. Kita makan sambil ngobrol ngalor ngidul, pokoknya ya gitu deh, curhat-curhat tipis. Pokoknya menyenangkan banget punya teman yang bisa satu frekuensi, bisa ngertiin kita dan saling mengerti gitu ya teman-teman. Lanjut, setelah teman-temanku itu pulang, aku ini teman-teman bikin karamel. Untuk bikin bolu karamelnya aku bikin karamelnya dulu karena ini prosesnya agak lama ya kalau bikin karamel. Makanya kalau kalian beli bolu karamel itu agak mahal memang karena prosesnya lama. Lama teman-teman bikin apa karamelnya itu, dan kalau bikinnya salah nanti bolunya itu nggak akan bersarang cantik. Dan lanjut sambil nunggu karamelnya itu meleleh atau gulanya itu meleleh, aku mau taruh cemilan ini di toples ya teman-teman. Tadi itu temanku ada yang bawa cemilan tapi nggak dimakan, katanya buat aku aja, jadi aku taruh di toples biar nanti buat cemilan anak-anakku. Oh ya, untuk resep bolu karamel aku ada ya di video keduaku dulu. Pertama kali ngupload itu video keduaku adalah bikin bolu karamel. Itu cara bikinnya jelas banget. Tapi itu untuk bolu karamel yang panggang ya teman-teman. Ini juga panggang tapi nanti aku bikinnya pakai
pakai wajan. Jadi buat kalian yang nggak punya oven, bikin pakai wajan bisa, tapi usahakan wajannya itu yang tebal ya teman-teman, yang granit kayak gitu. Dan ini karamelnya udah jadi ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi kalau pengen hasil bolunya bagus, itu karamelnya tuh atau gulanya tuh harus benar-benar cair teman-teman, harus cair banget. Setelah itu tambahkan dengan air panas. Untuk gulanya aku pakai 200 gram ya teman-teman, dan air panasnya itu 225 ml. Tambahkan dulu sedikit, setelah itu diaduk-aduk baru kasih semua. Jadi jangan langsung semuanya. Nanti kalau kalian masukkan semuanya, airnya itu bisa meluap dan ini panas banget. Lebih dari 100 derajat. Jadi kalian harus hati-hati. Lanjut, sambil nunggu larutan karamel tadi itu dingin, aku ini ya teman-teman, aku siapkan 3 saset susu saset ya, susu kental manis. Nah, untuk susu kental manis, kalau aku ya teman-teman, perhitunganku adalah kalau kalian pakai yang bendera gunakan 3 bungkus. Kalau kalian pakai yang Indomilk gunakan 3,5 bungkus. Itu patokannya biar rasanya itu enak pas ya. Karena ini adalah resep bolu karamel jualanku dan alhamdulillah pelangganku tuh suka banget karena rasa manisnya itu enggak terlalu gimana gitu loh, nggak bikin giung gitu teman-teman. Dan setelah tadi susunya udah aku masukkan atau aku ini ya siapkan, terus masukkan 4 butir telur. Cuman untuk 4 butir telur itu masukinnya satu-satu ya teman-teman, satu-satu, terus diaduk-aduk. Satu lagi, pokoknya sampai semuanya selesai. Terus dimasukkan margarin yang udah dilelehkan. Margarin kalau aku usahakan dalam keadaan udah agak dingin ya teman-teman, atau dingin, jadi jangan panas-panas gitu. Terus diaduk rata sampai merata, baru masukkan tepung terigu 90 gram, terus tepung maizena 20 gram, sama baking soda 1 sendok teh ya teman-teman. Kalau ada beberapa resep itu ada yang pakai baking powder sama baking soda. Aku pernah coba dua-duanya, tapi bagi aku ya bagusan pakai baking soda aja. Waktu di resep sebelumnya itu aku coba baking powder dan baking soda dengan setengah sendok teh, itu hasilnya kurang bersarang teman-teman. Dan setelah masuk semua baru masukkan karamelnya secara bertahap, terus dipanggang dengan dengan api yang kecil banget teman-teman. Jadi kecil banget. Setelah mendidih baru kalian tutup dan jangan lama-lama. Ini aku kelamaan jadinya ini teman-teman mutung. Tapi ini enak beneran, ini enak dan ini bersarang banget. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau nonton videoku. Aku ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf ya, videoku sederhana banget dan ini cepet-cepet banget. Semoga kalian enjoy menikmati dan ada hal-hal baik yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya, happy selalu, dadah.